Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi yadni ilma wa riyaqani fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Majelis Duha Masjid Babu Salam yang saya hormati, rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keimanan dan Islam yang ada dalam dada kita sehingga kita masih bisa meringankan langkah kaki kita menuju majelis taklim. Salam serta selawat mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua yang menjadi pengikut beliau. Bapak Ibu, mudah-mudahan besok di akhir zaman kita mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz yang akan memberikan kajian pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Arifin MSI dari Malang. Tidak berlama-lama, mari kajian Majelis Duha pada pagi hari ini kita awali, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu Ustadz nanti 45 menit kajian, kemudian 15 menit diskusi tanya jawab. Kepada beliau Ustadz Dr. Arifin MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal arda man fihinna la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku semua, bunda, bapak yang saya hormati, sebuah kenikmatan yang tak ternilai harganya saat detik ini kita ada di majelis ta'lim. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau hamba Allah, sebaik-baik engkau umatku adalah engkau yang selalu mempelajari, mengkaji Al-Qur'an, lalu menyampaikan, minimal menyampaikan kepada hati dan pikiran kita masing-masing. Oleh karena itu, saudaraku, moga-moga rangkaian ibadah suci silaturahim dikemas dengan kajian ini kelak akan menjadi bukti dan kelak akan menjadi teman sejati kita saat kita diadili oleh Allah di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga pula kita semua yang hadir kelak akan disatukan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang Allah janjikan di surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Oke. Ini waktunya jam 6:05. Jadi nanti jam 7:05. Pembukaan tadi tidak saya hitung.
Kalau 1,5 jam senang juga. Tema kajian kita, oh maaf, saya sudah keempat ini ya. Kajian pertama saya tidak membawa makalah karena saya diberitahu baru malam. Pak Arifin sebagai ketua pembina Yayasan Imanul Islam, temani kami itu ke Mojokerto. Gitu. Nanti Ustadz memberi ceramah, lu kok baru diberitahu gitu. Pertemuan kedua, ketiga saya bawa makalah, keempat ini membawa makalah. Setiap saya kajian mesti harus membawa makalah ilmiah sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Yang kedua, kajian yang membawa makalah itu akan terdefinisikan dan memberi peluang jamaah untuk mengkaji ulang, mereview, lalu kemudian bisa WA kepada saya di luar waktu atau juga bisa komunikasi lanjut. Itu kelebihannya. Saya tidak pernah mau pakai LCD, habis itu pergi ditinggal. Gitu ya. Harus. Nah, Bunda Bapak Saudaraku, nanti saya kirim juga buku e-book saya yang terbaru, tapi harus sabar membaca ya, karena jumlahnya 700 halaman. Buku terbaru itu, dan insya Allah tahun depan akan ada lagi. Temanya mengislamisasi kehidupan bermasyarakat. Jadi pengantar studi islamisasi sosiologi. Bunda Bapak, buku itu bisa panjenengan gandakan, panjenengan sebarkan bebas gitu ya. Sampaian produk terbitkan, disebarkan bebas, dijual bebas, tapi uangnya untuk dakwah ya. Pak Arifin dikasih enggak, nol, tak mau, jadi disebarkan. Baik, tema kajian saat ini adalah ontologi ujian dalam hidup. Ontologi itu makna terdalam, makna yang esensial, makna yang paling fundamental. Jadi kita memahami apa makna yang fundamental, makna yang paling inti, gitu. Itu namanya ontologi. Islam, Bunda Bapak Saudaraku, ketika kita beragama, melaksanakan rangkaian ibadah, itu pertama yang harus kita bangun, pertama yang harus kita dudukkan di makomnya, itu adalah makna ontologi, saudaraku. Itu. Apa hakikat aku sholat? Itu makna ontologi. Apa hakikatnya aku menunaikan zakat? Direnungkan terus. Sampai apapun detik ini aku hadir dalam sebuah majelis taklim. Apa hakikatnya? Hakikatnya khairul ummah, itu tadi yang saya sebut seperti itu. Oke. Nah, kita baca, kita kaji sama-sama, gitu ya, Bunda Bapak. Dan tolong mindset pikiran kita ketika panjenengan mendengarkan ceramah. Jangan sekali-kali bilang, jangan sekali-kali membangun paradigma pikiran bahwa yang ngomong itu lebih mulia di mata Allah. Oh, tidak. Ini penting supaya panjenengan ketika mendengarkan ceramah seseorang tidak mengkultuskan dia adalah ulama penting, terus minta idunya dia, air liur dia diletakkan di bayo. Begitu, saudara. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Ada dasarnya. Detik ini kita berinteraksi, detik ini kita berkomunikasi. Lita'arafu dalam konsep Islam di surat Al-Hujurat ayat 13. Allah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Di proses kamu berkomunikasi itu mulia atau tidak tergantung ketakwaan kamu. Ketakwaan kita itu tidak ada yang tahu
kecuali Allah. Oleh karena itu Allah dalam surat An-Najm ayat 32 bilang, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqwa." Kamu jangan sekali-kali menganggap dirimu paling takwa. Kamu jangan sekali-kali menganggap dirimu paling suci. Karena hanya aku yang tahu. Hanya aku Allah yang tahu kualitas takwa. Oke, paham ya Bapak? Saya hanya sekedar watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mulia kita dalam proses ini Allah yang hanya tahu. Oke, nanti berkaitan dengan ini. Baik. Setiap detik kita harus selalu bilang hidup ini adalah ujian. Punya Bapak. Kenapa? Jawabannya tegas. Di dalam surat Al-Baqarah, orang usah ditulis sudah, usah ditulis. Nanti tak kasih makalahnya ini nanti lebih lengkap. Di punggung nawai. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 155, Allah jelas sekali, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat. Aku selalu menguji kamu. Anytime, sepanjang waktu, sepanjang usia hidupmu, aku selalu uji. Aku uji kau melalui 5 pintu ujian. 1, aku uji kau melalui pintu hatimu, pikiranmu yang sering gelisah, yang sering khawatir, yang sering cemas, yang sering takut. Coba, Allah letakkan nomor 1 itu. Ada nilai filosofi yang dalam. Orang itu siapapun, sehebat apapun, dan serendah apapun, hal yang sering hadir adalah cemas. Hal yang sering hadir adalah galau, khawatir. Itu. Aneh, semakin tua orang, kadar kegalauan, kekhawatiran itu semakin banyak. Hati-hati. Hati-hati. Ketika seseorang tidak bisa memanage kegalauan menurut Quran, ketika seseorang tidak mampu menata hati dalam menyikapi kesedihan, ketakutan, jangan berharap. Jangan berharap ketika ketemu Allah ada dalam posisi seperti yang dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah wa mardiyah itu tidak akan pernah terjadi kalau orang itu sedihnya berlebihan, tidak dibungkus dengan Al-Quran. Begitu saudara. Oke. Bahkan orang yang hafal Al-Quran, bahkan orang yang doktor, profesor Al-Quran, hadis, gitu. Ketika dia menyikapi tentang kegalauan hati, kecemasan hati, yang itu inherent itu melekat kuat seumur hidup pada manusia, berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Walaupun dia paham Al-Quran, tapi tidak berdasarkan value Qurani. Menakutkan. Dia profesor, doktor, akan menjadi corongnya pejabat zalim. Terjadi enggak? Terjadi. Begitu. Jadi saudaraku, hidup ini selalu diuji oleh Allah melalui pintu hati pikiran kita yang sering gelisah. Yang kedua, Allah uji kita melalui pintu kelaparan. Itu maknanya, itu adalah keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang super hebat. Semua manusia terbatas, walau dia seorang jenderal. Gitu, terbatas. Allah uji melalui pintu harta yang terkurangi. Lalu Allah menguji melalui pintu nafs, jiwa kita, sehat sakit kita. Lalu yang kelima, Allah uji melalui pintu kebun atau tempat kita mencari rezeki. Oke. Baik, pertanyaannya masih satu. Aduh, kok cepet banget jawab ini, ya Allah, gitu. Oke, itu aja. Kita ini dihadirkan oleh Allah sebagai khalifah.
untuk menguji kekhalifahan kita. Allah menguji kita. Jadi untuk menentukan kekhalifahan kita itu baik atau tidak baik, Allah menguji kita. Itu sudah. Cek aja dalam surat Al-An'am 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'did darajat liyabluwakum fima atakum. Aku kan uji kamu karena aku Allah telah menumpahkan nikmat karunia kepadamu. Gak usah diteruskan ya, karena kita belum masuk pada inti. Sekarang nomor 2. Apa makna ontologi ujian? Ada 5. Tidak Bapak ya. Ada 5. 1. Yang namanya ujian hidup itu, adalah sesuatu yang hadir dalam hidup kita, bahagia atau sedih, sehat atau sakit, baik atau buruk. Itu namanya ujian. Jadi Bunda Bapak Saudaraku, jangan pernah sekali-kali kita itu mengokohkan pemahaman bahwa yang namanya ujian itu sesuatu yang melukai kita, yang menyakitkan kita, yang membuat kita itu tidak suka, kegagalan, derita-derita. Oh no, bukan. Justru itu ujian yang kecil. Ujian yang terberat adalah kenikmatan, kesuksesan, gitu. Kesenangan yang itu mengalir dalam kehidupan kita, yang menyelimuti kehidupan kita, itu ujian yang berat. Itu yang namanya kenikmatan. Kenikmatan dunia itu ujian terberat. Itu nomor 1 ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Iya, Allah jawab dalam surat Ibrahim ayat 3. Perhatikan dengan baik gitu ya. Kalau perlu ini direnungkan dalam-dalam setiap waktu dalam hidup kita. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Perhatikan Bapak Saudaraku. Orang yang sangat mencintai dunia, lalu dia mengesampingkan akhirat, berarti dia sangat hedonisme. Hedonisme itu memuja kenikmatan dunia. Dia bergelimang dalam kesenangan. Orang seperti itu, wa yasudduna an sabilillah, dia pasti akan menghalang-halangi jiwanya dan pikirannya, jiwa pikiran orang lain ada di jalan Allah. Ayo. Orang yang sangat gila kepada kepentingan dunia, kenikmatan dunia, dijamin 1000%. Dia akan menghalang-halangi jiwa dan pikirannya sendiri, dan jiwa pikiran orang lain ada di jalan kebenaran Allah. Yang lebih mengerikan lagi, wa yabghunaha iwaja. Orang itu akan lebih suka memilih jalan bengkok. Dia akan suka memilih jalan kezaliman. Dia akan lebih suka memilih jalan dusta sebagai satu-satunya metode cara meraih kesuksesan. Astagfirullahaladzim. Begitu. Dan itu Al-Quran yang bilang. Gitu. Orang seperti itu, orang yang gila pada kepentingan dunia, kenikmatan dunia, dia akan menghalang-halangi jiwa pikirannya di jalan Allah, dan dia memilih jalan zalim. Dusta adalah jalan terbaik dalam hidup. Allah bilang, ulaika fi dhalalin ba'id. Mereka itu ada dalam kegelapan, kesesatan yang sangat jauh. Oke. Jadi, kalau ada orang bilang negeri yang kita ini yang korupsinya luar biasa, terus ada yang bilang kita ini hidup di alam kegelapan. Betul itu secara ontologi. Secara kasat mata kita tidak akan pernah gelap.
Cahaya matahari tetap merambah di semua sudut itu. Tapi esensinya gelap menurut Allah. Karena itu, oke. Satu ya, jadi Bunda, Bapak, Saudaraku, harus sadar ketika kita sehat, itu harus semakin dekat Allah, bukan dekat itu pada saat sakit. Itu. Semakin mendapatkan ilmu tinggi, semakin hartanya banyak, semakin tinggi jabatannya, semakin kokoh kekeh menyuarakan kebenaran, semakin berfilantropi, dermawan, dan semakin tinggi jabatan publiknya, itu semakin merambah kepada jutaan rakyat kecil untuk selalu bisa senyum bahagia. Begitu. Oke, paham? Nomor satu ya. Nomor satu itu. Karena hati-hati. Oh ya sih. Nih, mungkin kita tanya. Kenapa? Kenapa mencintai kenikmatan dunia itu kok seperti itu jadinya? Iya, karena Allah jawab. Orang yang sangat mencintai dunia, melupakan akhirat, itu pasti semua omongannya palsu, pikirannya palsu, tindakannya palsu, palsu tok. Kenapa? Karena kenikmatan dunia itu adalah palsu. Cek dalam surat Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ayat 20 itu ada 4 konsep. Kalau dijelaskan itu bisa 2-3 jam. Konsep pertama, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takasuru fil amwal wal aulad. 1. Konsep kedua, kama salighasin ajabal kufaru nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Itu evolusi. Kalau tadi itu hakikat nikmat dunia. Yang kedua, evolusi hidup. Yang ketiga, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallah wa ridwan. Itu konsep endingnya hidup kamu nanti. Hanya ada 2 kelompok. Nah, konsep yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Hakikat kehidupan kenikmatan dunia ini semua palsu. Gitu. Nah, saya ingin nyinggung yang keempat. Jadi kenapa orang yang sangat gila kepada dunia itu otomatis dia itu akan menghalangi jiwa pikirannya ada di jalan kebenaran, dan dia akan selalu memilih jalan dusta, jalan terbaik. Dusta itu palsu, dusta itu imitasi, dusta itu tipu. Dan dunia ini adalah imitasi, dunia ini adalah tipu. Nah, mungkin hati panjenengan bertanya, loh, bukankah dalam Islam kita disuruh mencari kenikmatan dunia sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita hidup abadi di dunia? Betul, betul itu, udah Bapak, Saudara. Tapi ketika kita membangun pemahaman ketika kita membangun paradigma seperti itu harus merujuk kepada surat Al-Qasas ayat 77. Tidak boleh tidak. Surat Al-Qasas ayat 77 itu oleh para mufassirin dijelaskan ada 3 konsep. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Saya memilih makna kontekstualnya, bukan teksnya. Begini kesimpulannya. Oke, boleh kamu mengambil kenikmatan sebanyak-banyaknya tentang dunia ini, tapi semakin tinggi kenikmatan yang kau dapatkan, harus semakin besar merambah betapa pentingnya akhirat. Begitu. Jadi semakin tinggi ilmu kamu, itu harus semakin tegak lurus, bagaikan tombak menyuarakan kebenaran. Begitu. Itu makna wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Semakin kaya, kau harus semakin luar biasa jiwa filantropi kamu. Jiwa filantropi, jiwa kedermawanan. Bukan
semakin kaya seperti Dracula menghisap darah. Orang yang korupsi triliunan itu bukan orang miskin, semua orang kaya. Begitu. Sudah dikasih emas satu lembah, ingin lembah berikutnya. Itu kan gedeng itu. Jadi maaf, semakin tinggi jabatan kamu, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din di surat Al-An'am 165 tadi. Semakin tinggi jabatan kamu, kau harus semakin tinggi sidik kamu, amanah kamu, fatonah kamu, gitu ya, tabligh kamu. Jadi kalau jadi jabatan publik itu kemampuan 4 itu harus di atas rata-rata, bukan tambah goblok itu. Yes. Nah, begitu. Itu yang disebut wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan itu yang dimaksud juga wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, konsep kedua adalah wa ahsin kama ahsanallahu. Ketika kamu membangun kenikmatan, ketika kamu menumpuk kenikmatan sebanyak-banyaknya, please, tapi semakin banyak nikmat yang kau dapatkan, jiwa pikiranmu semakin lembut, semakin penuh cinta kasih dengan sesama. Begitu. Bukan semakin tinggi, semakin lebih iblis daripada iblis. Begitu. Nah, yang ketiga ini ya. Wala tabil fasyada fil ardh. Ketika kamu mencari kenikmatan itu, jangan sekali-kali merusak tatanan hidup, atau jangan sekali-kali kamu terlibat dalam rekayasa kejahatan dalam hidup ini. Masya Allah. Oke. Wes, langsung menginjak kedua sekarang. Di stop itu. Kalau membahas itu, mari nanti. Hakikat makna ujian yang kedua. Kalau tadi sudah disimpulkan, hidup ini ujian. Maka hakikat makna ujian yang kedua adalah ujian itu media seleksi Allah. Ujian itu media seleksi Allah. Al-Mulk ayat 2. Nanti ya. Kalau sering baca Al-Mulk gitu ya, itu wis ojo ado-ado, nomor loro itu direnungkan dalam-dalam gitu ya. Aku ini sesuai sudah esensi ayat itu atau enggak? Itu. Paham? Jadi selalu memahami bahwa hari ini aku harus lebih baik dari hari kemarin. Esok insya Allah aku akan lebih baik dari hari ini. Gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Amal itu harus berakumulasi. Itu yang namanya hijrah. Itu yang namanya jihad. Hijrah, jihad dalam Al-Quran banyak dipadukan. Amanu wahajaru wajahadu. Itu konsep untuk selalu harus lebih baik. Begitu. Allah Maha tahu kita itu lemah. Allah itu Maha tahu bahwa kita terbatas. An-Nisa ayat 24. Wa khulqul insan dha'ifa. Tapi dalam beragama itu kau harus membangun kualitas iman dan amal soleh. Iman itu kesendirian kamu, kekhusyuan kepada Allah. Amal soleh itu kau harus membumi seperti ini. Beragama itu harus menyatu dalam jam'iyah. Beragama yang mencerahkan berkemajuan. Makalah yang ketiga udah tak sampaikan, dibaca ulang gitu. Nanti kalau hilang
minta tak kirim lagi. Supaya apa? Ahsanu amala. Kau harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Allah tuh menginginkan endingnya kematian kamu nanti lebih baik dari hari kemarin. Itu. Antum tidak usah berpikir dosaku semakin banyak. Tapi hari ini aku harus lebih baik. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Atau ayat 20 jelas itu ya. Coba. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kalau kau ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisiku, dan kalau kau ingin aku tetapkan sebagai pemenang hidup. Hidup ini ujian. Pemenang hidup itu apa, Bunda, Bapak, Saudaraku? Saat kita menghadap Allah itu meraih radiyah wa mardiyah, itu pemenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu. Kita ridho sebagai hamba Allah. Allah menyambut pula dengan ridhonya. Itu kemenangan. Bukan surga. Maaf. Para ulama sufi, surga itu tidak penting. Yang lebih penting adalah ridhonya Allah. Karena ridhonya Allah itu membuat aku bertemu dengan Allah. Itu luar biasa. Tapi ojo diomongno surga itu tidak penting. Kok keliru? Ini terbatas saja. Begitu, saudara. Jadi untuk menjadi baik itu kualitas iman, kualitas hijrah. Hijrah itu dalam konsep sosiologi itu change. What is life is social change. Hidup itu adalah berubah. Tapi hajarohnya itu harus dipadu dengan jihad. Apa jihad? Jahada yujahidu jihadan. Bersungguh-sungguh untuk melakukan rencana yang baik di hari esok. Begitu. Makanya dalam surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8 itu Allah bilang, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kamu hari ini telah melakukan agenda pekerjaan, please segera susul agenda pekerjaan berikut. Ojo males. Itu Al-Quran itu. Jadi ketika kamu telah melakukan satu pekerjaan, segera disusul pekerjaan berikut. Dan kepada Allah kamu tergantung, harapkan. Sampai kapan itu, Ustaz? Ya sampai tuwek, sampai mati itu. Sampai meninggal gitu. Sampai meninggal gitu. Maaf. Kadang-kadang suaranya rotok, kalimatnya rotok kasar ya, Pak Lamongan itu, jadi rotok kadang-kadang kasar. Baik. Apalagi Lamongan rotok utara gitu. Nah, Lamongan Selatan itu jadi Mojokerto itu beda. Baik. Saya sabar. Ini masih lama. Jadi ketika kita memaknai ujian hidup itu, kita harus lebih baik. Nah, ketika kita sehat kita harus lebih baik. Sehat kita harus lebih baik. Bisa? Lah kalau tua, masa tua tambah baik. Kalau tambah remah, kok tambah sakit-sakitan gitu ya. Baiknya di sini adalah kualitas religiusnya, kualitas kasih sayangnya, kualitas psikologinya, begitu. Itu. Coba dicermati salah satu saja. Di surat Al-Furqan ayat 63, betapa indahnya Allah bilang dengan kalimat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu Ibnu Katsir memberikan penjelasan agak lebih leluasa. Wahai hambaku itu yang mendambakan cinta kasih sayang, aku Allah yang maha kasih dan sayang.
itu begitu senang sekali menjumpai hambaku yang menjalani hidup ini dengan penuh kelembutan hati dan pikirannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mendapatkan ucapan negatif dari orang lain, dia tidak membalas ucapan negatif itu. Malah justru dia sambut dengan ucapan yang menyelamatkan, yang membahagiakan, yang menyenangkan. Pertanyaannya, bisakah seperti itu? Bisa. Hanya orang-orang yang betul-betul mampu membangun kualitas hari ini lebih baik dari kemarin. Imannya baik, prinsip hidupnya hari ini aku harus lebih baik dari kemarin, dan aku bersungguh-sungguh dengan jiwa ragaku. Itu a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Gitu. Makanya jamaahku semua, komunitas jamaah kita ini tidak boleh gampang marah, tidak boleh ngomong paling benar, nggak boleh mengolok-olok orang. Kita harus penuh kelembutan, humanity, gitu. Humanity itu empati dipadu dengan filantropi, begitu. Itu ruh kita, gitu. Ada sebuah hadis sahih Bukhari, la yarhamullah ma la yarhamun nas. Tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang Allah hidupmu kalau kamu selama hidupmu tidak membumikan, tidak mempertaruhkan, dan tidak menciptakan kasih sayang dengan sesama. Ini tahu. Syarat masuk surga berjamaah kita ini ada 7. Syarat pertama itu adalah janji. Dan syarat kedua adalah membangun cinta kasih dengan sesama. Sebab orang masuk neraka itu sebabnya 1. melanggar janji, dan 2. memutus tali ikatan cinta kasih dengan sesama. Cek dalam surah Ar-Ra'd ayat 20. 20 itu 1 syarat, 21 2 syarat, 22 4 syarat. Jadi ada 7. Lalu di ayat 23 yang tadi saya baca, Allah akan memasukkan kita ke surga secara berjamaah. Nah, syarat 1, alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Memegang teguh janji yang telah dia ucapkan di hadapan Allah. Janji sekarang. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyushola, orang yang sanggup membangun ikatan silaturahmi penuh cinta kasih sesama, yang itu perintah Allah. Yang ketiga, setelah membangun cinta kasih, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Hidup ini hanya takut sama Allah, hanya takut sama Allah, dan takut kalau berbuat tidak baik, yang itu nanti mengakumulasi menjadi amal jelek. Nah, yang ketiga, 4, 5, 6, 7 itu disebutkan di 1 ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang yang betul-betul sanggup membangun kualitas sikap mental sabar semata mengharap ridhonya. Nah, baru sholat Bapak, saudaraku. Syarat kelima itu sholat. Di ayat ini masuk surga berjamaah itu bukan sholat nomor 1, memegang teguh janji. Nah, para mufassirin, para ahli hikmah, nomor 1 itu kalau kualitas, maka 2, 3, 4, 5, 6, 7 otomatis. Itu. Ini namanya berpikir secara hierarkis struktural. Urut itu nggak boleh nomor 6 didulukan. Wa aqamus shalah. Terus nomor 6, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kau sanggup mensedekahkan, menginfakkan harta yang kamu secara sembunyi-sembunyi atau terus terang, secara terus terang atau sembunyi-sembunyi, please, gitu. Nah, yang ketujuh, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah.
Apa itu? Ketika kamu melakukan sesuatu yang salah, segera sadar dan ditukar dengan kebaikan. Ketika kamu melihat orang lain salah, segera dijawab dengan kebaikan. Ojo salah, yo melok-melok malahan. Oh, itu tambah gandeng. Begitu. 40 menit pisan. Oke, saya yang ketiga. Makna, jadi nanti 5 kalau nggak nutut, ya didolei dewe ini makalah ya. Gitu. Ada 11 halaman. Bunda Bapak, perlu disadari. Yang namanya ujian yang Allah berikan itu persis disesuaikan dengan kemampuan kita. Gitu. Jadi nggak oleh panjenengan kita itu kecewa. Aduh, nggak boleh gitu. Ada ujian, lalu kita senang gitu ya, berbangga-bangga nemen, nggak boleh. Ada ujian pahit, bersedih-sedih nemen, tidak boleh. Karena apa? Allah berikan itu mesti penuh hikmah. Dan sesuai dengan kemampuan. Gitu. Jadi panjenengan gitu ya. Kalau misalnya ya, ini ekstrim. Konsultasi seorang ibu jamaah. Saya ketika memberikan materi, upaya menggapai kebahagiaan sejati dalam mahligai rumah tangga. Basisnya di surat Ar-Rum ayat 21. Nah, terus selesai gitu ada seorang ibu itu ya, konsultasi sambil menangis. Ustaz, rasanya hidup saya ini berat pol banget. Loh, tidak boleh begitu Bunda. Loh, tapi kenyataannya gitu. Iya, tidak boleh. Terus apa sih? Singkat cerita. Dia pejabat, istri wanita itu pejabat, suaminya pejabat. Tapi suaminya itu super gendeng. Gendengnya itu lain-lain banyak. Tapi yang nemen itu membawa istri di depannya, di rumahnya berzina. Ayo, wah ibu-ibu. Sampai yang dolongan mesti semaput. Dan itu bukan 1 kali 2 kali, berkali-kali. Aku seperti, gimana cara saya? Oke, caranya satu, bersujudlah kepada Allah. Bunda, bersujud kepada Allah. Gunakan waktu sepertiga malam terakhir, bermunajat kepada Allah. Allah dekat kepada kita. Apa yang kau minta pasti diberi. Apa yang kau harap pasti dikabulkan doa. Dan pasti hatimu dikuatkan menghadapi ujian hidup. Allah itu bilang dalam surah Al-Muzammil gitu. Inna nasi'atal lail ya asyaddu wa aqwamu qila. Kesetiaan kamu menunaikan sholat malam tahajud seperti ke malam terakhir. Itu membuat hatimu, jiwamu begitu kokoh. Dan apa yang kau ucapkan tembus di hatimu. Hidup ini hanya butuh hati pikiran kita itu begitu kokoh bersimpuh di hadapan Allah. Dan ketika kita berucap itu ucapan yang sidik, tembus di hati. Begitu. Nah, itu panjang terapinya. 1 bulan kemudian, tolong Bunda istiqomah ya. Pikirnya ini, pikirnya. Dia jawab, Ustaz, Masya Allah luar biasa. Ketika aku menjumpai suamiku berperilaku seperti itu, bahkan ketika ada tim KPK ke rumah, gitu, aku tidak pernah sedih sedikit pun, karena mau jemput suaminya. Oh, kayak iblis, lebih iblis daripada iblis itu tadi. Dia kokoh, aku milik Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dipahami dengan filosofi yang dalam. Allah tidak akan pernah memberikan beban ujian kepada hambanya yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Begitu.
Nah, sekurang 5 menit. Jadi tolong dipahami dengan betul-betul ya Bunda Bapak ya. Kekayaan yang kita miliki itu ujian terberat dan kita harus semakin memanage lahir batin kita ada di level yang sama dengan kekayaan. Untuk apa? Untuk merespon betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah aku depend. Saya mau tanya, Bunda Bapak, kita ini sehari semalam minimal itu dengan ibadah sholat sunnahnya minimal gitu kita akan bersumpah di hadapan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo, tolong Bunda Bapak renung, betulkah? Jangan-jangan ketika kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab dalam surah Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi. Kamu bohong. Kamu telah membohongi sumpah janji yang telah kau ucapkan di hadapan. Apa buktinya? Misalnya tanpa ada halangan syariat. Ini bukti kecil. Tanpa ada halangan syariat. Ada adzan hayya 'alas shalah, bapak-bapak jegudeg di rumah. Tidak datang ke masjid salat jamaah. Itu termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan-jangan Allah bilang bohong. Oke. Ada harta, eman untuk sedekah kepada keluarga. Ya, Bunda Bapak. Dicek itu di surat 215 Al-Baqarah. Cara kita berinfak bersedekah yang terbaik. Wa'budullaha wa la tusyriku bisyai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Oh sorry, ya betul. Jadi yas'alunaka madza yunfikun itu ayatnya. Sorry, tadi salah. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Muhammad, kalau kamu ditanya umat gimana cara berinfak terbaik? Jawab, infak terbaik itu kepada ayah kandung, ibu kandung. Itu nomor 1. Baru nomor 2 kepada kerabat. Gitu. Baru nomor 3 anak yatim, fakir miskin. Itu ala urutan nih, Bunda Bapak. Kalau ayah ibu kita itu sudah meninggal, ya tetap semakin sering bersedekah atas nama ayah dan ibu. Caranya masukkan ke masjid, masukkan ke fisabilillah. Begitu. Oke. Jadi, saudaraku yang saya hormati, begitu cara kita ketika kita memanage sebuah pola hidup, menyikapi sebuah ujian. Semakin kaya, kita semakin banyak sedekah. Semakin miskin, ya banyak sedekah. Dengan apa? Hadir di support pengajian. Hadir dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Begitu. Kan jihadu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Amwal wa anfusikum. Begitu. Ya pada kata kita tidak boleh kemeliti gitu ya. Gitu. Semua kita tambah kemeliti, pintar tambah kemeliti gitu. Tambah tinggi jabatannya, tambah baik kemelinti gitu. Sakar ke dia gitu. Oke. Ada pertanyaan, Miss? Nomor piro mau? Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Monggo Bapak Buddha bertanya. Ya ada. Ya. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan yang awal soal tiap orang itu mesti ada perubahan dalam keadaan yang kaya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, mindset seseorang itu apakah sama? Kalau memang dia dalam keadaan punya kedudukan, punya kekayaan, tapi pasti ada perubahan. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua terkait dengan sholat Ustaz. Hakikat sholat Ustaz. Apakah
kita di sholat itu hanya memenuhi kriteria 5 waktu saja, atau kita melaksanakan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Dua aja ya. Kok agak bingung aku. Baik, Bunda Bapak, pertanyaan, apakah setiap orang akan mempunyai mindset pemikiran yang sama di dalam memahami tentang syariat agama? Saya jawab secara umum aja ya. Jadi begini saudara, di ranah praktisnya tidak sama, tapi di ranah ontologinya harus sama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wada'u mukhlisina lahuddin. Ayat-ayat itu memberikan penjelasan secara ontologi, hakikat yang paling dasar hadirnya kita ke dunia ini ibadah kepada Allah. Nah, kemudian cara ibadah kita itu disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Oke. Dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan masing-masing, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah ujian terberat. Bagaimana menyikapinya? Kita tetap harus menyikapi sebagai individu pemimpin atau sebagai kolektif pemimpin. Pemimpin itu ada dua loh ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dirimu adalah pemimpin dan kau akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kamu. Tetapi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Di antara individu kamu aku angkat salah satu atau beberapa menjadi pemimpin kelompok. Oke. Begitu. Pemimpin individu kelompok, kamu harus membangun kualitas tetap sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Likulli darajatum mimma amilu. Perhatikan, itu kata Allah. Likulli darajatum mimma amilu. Setiap derajat hasil karya itu tergadaikan oleh kemampuan karya kamu masing-masing. Makanya yang penting itu betul-betul kamu jujur, selalu jujur. Semakin konsep jujur wajib itu esensi. Tapi bagaimana pembumian mempraktekkan kejujuran? Nah, itu lihat status masing-masing. Semakin pinter, kau harus semakin keras menyuarakan pentingnya jujur. Semakin keras melawan ketidakjujuran. Itu semakin kaya, kau harus semakin jujur pada harta kamu. Artinya harta itu titipan Allah loh. Gitu. Makanya Al-Quran mengatakan ketika kamu bisa menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan harta, Al-Quran bilang tutahhiruhum wa tujaddidiyah. Itu akan membersihkan kamu dan akan mensucikan esensi jiwa kamu. Gitu ya. Oke. Sidik. Ojo dusta. Sebab dusta itu empunya semua kejahatan. Semua kejahatan dalam hidup ini sumbernya dusta. Itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Hakikat dusta itu empunya semua kejahatan. Semua kejahatan itu empunya dusta. Dan kejahatan itu pasti masuk neraka. Tapi beda dengan jujur. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hakikat jujur itu empunya semua kebaikan. Semua kebaikan itu empunya di kejujuran. Dan kebaikan itu mesti menghantarkan ke surga. Oke. Jadi ketika kita menerapkan sidik tadi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, itu intinya jujur. Nah, mindsetnya, fondasinya jujur, tapi aplikasinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu sampai kepada amanahnya,
tablighnya. Jadi kalau semakin tinggi jabatan orang, masyarakat, dia harus menjadi dai terhebat, menyampaikan kebenaran. Orang tambah menyimpan kebohongan, bukan kasaruan itu. Baik, begitu. Nah, sekarang sholat. Bunda Bapak, saudaraku, hakikat sholat itu adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Agar bisa tanha 'anil fahsya wal munkar, maka jangan sahun, jangan ra'un. Makanya Al-Quran dalam surah Al-Ma'un menyebut wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu lalai. Lalai itu tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Allahu Akbar weling macam-macam. Saya pernah itu di teman dosen-dosen itu ya kurang ngajar gitu. Ustaz, apa? Aku nak sholat itu pinter pol gitu. Apa? Argumentasinya apa? Lah iya. Allahu Akbar, langsung aku iling penelitianku durung mari. Karya tulisku cek ono separuh, wah jadi gendengnya meneng. Tapi itu realistis gitu. Makanya jangan sahun. Aja pula ro'un itu pamrih, riya. Makanya dalam surat Al-Isra ayat 22 konteks di dunia dan Al-Isra ayat 39 konteksnya akhir, Allah bilang begini. La taj'al ma'allah ilahan akhar fatakuda madmuman mahdulan. Kamu jangan sekali-kali mengakui Allah Tuhan kamu, tapi ketika kamu melakukan sesuatu, terbesit dalam hati pikiranmu selain aku. Kalau kondisi jiwamu seperti itu, kau akan kucelakakan dan kau akan kuhinakan. Allah astagfirullahaladzim. Hati-hati gitu Bapak. Jadi ketika kita melakukan sesuatu apapun, apalagi sholat, betul-betul pure gitu, lillah. Nah itu suatu saat saya akan bicara tentang ikhlasnya. Nanti kalau Allah mengizinkan, kalau Allah menakdirkan kita ketemu lagi, itu menarik, itu menarik sekali. Jadi begitu. Nah, jadi sholat ya kita tunaikan yang wajib, lalu kita bungkus dengan sunnah. Begitu. Jadi sunnah itu adalah penunjangnya. Sebab itu tadi Bunda Bapak, kita itu manusia tetap manusia. Kadang sholat kita itu tidak bisa, tidak mungkin kita bisa memenuhi standar seperti sholatnya Rasulullah itu, tidak mungkin. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk terus sekhusyuk mungkin. Lalu jangan lupa sholat sunnahnya, karena sholat sunnah itu dalam hadis sahih adalah mengisi lubang-lubang ketidaksempurnaan sholat wajib. Begitu ya, baik. Terutama untuk membuat khusyuk itu sholat malam loh ya, itu punya Bapak. Nah begini, kau akan mewarisi surga, syaratnya ada 7. Itu beda tadi loh, beda dengan Ar-Rahman. Ini ahli surga. Kalau tadi masuk surga berjamaah, ahli surga itu dia memiliki 7 karakter. Itu dijelaskan di surat Ali Imran ayat 16-17. Ali Imran 2, lalu 17-nya 5. Nah, menariknya di 5 ini satu konsep dasarnya. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kalau di ayat 15 kan begini. Qul a'unabbikum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaita rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ila akhir gitu ya. Nah, mereka yang mendapatkan surga itu mereka nomor 1 2 dijelaskan di ayat 16. Nah, nomor 17 ini itu orang yang betul-betul sanggup membangun kualitas mental sabar, orang yang betul-betul sanggup membangun sikap mentalitas jujurnya. Orang yang betul-betul sanggup membangun sikap mental kesetiaan tanpa reserve kepada Allah dan Rasul. Jadi kalimat sami'na wa ata'na itu qanitin, mufikina, orang yang selalu berjiwa filantropi, wal mustaghfirina bil asyad,
Orang yang selalu bangun sebelum subuh untuk bermunajat kepada Allah. Itu syarat. Maruno Ramadan beberapa lagi. Sampean sudah mengevaluasi. 1 Syawal tahun yang lalu sampai detik ini tidak pernah telat sholat malam atau godang-godang. Ayo. Itu tuh syaratnya orang mutakin. Loh, kurang satu pertanyaan. Gitu ya Bapak. Kurang satu kurang 4 menit. Kamu, saya lanjutkan. Oh ya, monggo Bapak. Pada hakikatnya, apakah hakikat dari la yukallifu nafsan illa usaha? Karena pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak orang yang karena deritanya itu menjadi putus asa, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Baik. Jadi Bunda Bapak ya, di dalam Islam itu hal yang paling kunci. Ketika kita bisa memadukan antara ujian dan ujian itu bersimbolkan sabar loh ya. Jadi kalau sabar itu ujian. Surat Muhammad ayat 31. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Makanya ada kalimat sering sabar ya, ikhlas ya, atau ikhlas ya, sabar ya. Maka sebenarnya itu adalah dua sisi dalam satu keping mata uang. Atau sabar ikhlas itu bagikan siang dan malam. Gitu. Ikhlas itu bermakna 5. Saya ambil 1 aja karena ini waktu. Ikhlas itu bermakna pilihan. Seperti dalam surat Shad ayat 46. Inna akhlasnahum khalisat dan dzikradar. Aku telah memilih mensucikan kamu mereka. Jadi kita orang mukmin itu dipilih oleh Allah. Khalisat. Dengan menganugerahkan akhlak yang terpuji, dzikradar, supaya selalu mengingat tentang hidup di akhirat, selalu mengingat hidup di surga. Itu. Jadi ketika ada ujian apapun, berkaitan dengan pertanyaan ini ya, mungkin ada yang bilang, aku hidupmu penuh derita. Itu Allah yang memberi. Allah bilang loh dalam surat An-Nisa ayat 40, innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatu yudha'ifah wa yu'ti min ladun ajran 'azim. Allah itu hakikatnya tidak pernah menyakiti hambanya walau seberat debu, tidak pernah. Kan pikiranmu dok yang menilai Allah telah melukai aku, membuat aku derita. Oh no, Allah itu bilang aku tidak pernah menyengsarakan kamu, melukai kamu, menyakiti kamu walau seberat debu yang paling kecil. Bahkan kebaikanmu sekecil apapun, aku akan lipat gandakan. Gitu. Aku akan lipat gandakan. Akan kuberi pahala di sisiku yang paling banyak. Oke. Makanya ketika penderitaan kita, itu segera astagfirullah, astagfirullah. Ketika kita dapat kenikmatan, bilang dong, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Begitu. Setiap detik kita bilang gitu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran 173. Hanya Allah penolongku terbaik dan hanya Allah pelindungku terbaik. Para ulama itu, para ahli hikmah itu bilang, seringlah kamu bilang, kalau tidak subhanallah hamdi, subhanallah subhanallah hamdi. Itu takfika min kulli syai. Kau akan dapatkan sesuatu di luar nalar kamu dari Allah. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Begitu. Hati ini teguh, kuat. Begitu. Saya pernah ke rumah sakit, gitu ya. Kebetulan itu parah-parah.
ruangan itu, marah-marah. Oh, ada yang teriak-teriak gitu, marah-marah. Istri yang datang itu cuma marah, teriak-teriak gitu. Wes, sampai kakinya lo dicekeli, ditalen. Ada kamar sebelahnya, penyakitnya sama. Dia begitu tenang gitu. Dia masih sempat membaca Al-Quran. Sakitnya sama-sama kankernya. Bertanya, kok bisa ya? Ya bisa dong. Yang menyebabkan bisa itu adalah hatinya dan hidayah Allah. Cek dalam surat An-Nur ayat 21. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalaulah bukan karena sentuhan kasih sayangku, kalaulah bukan karena sentuhan rahmatku kepadamu, kalaulah bukan karena kebaikanku kepada kamu yang aku alirkan dalam hidupmu, kau selamanya tidak akan pernah bisa berbuat baik. Kau selamanya tidak akan pernah bisa terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Aku yang memilih kamu, aku sucikan jiwamu. Ayo. Jelas. Jadi, kalau ada penderitaan itu ngomong dong. Allah ini adil. Sampai nanti adab. Terima kasih, thank you my God. Terima kasih ya Allah. Begitu aja. Gitu. Kan kalau cerita itu, bisa saja satu kita diingatkan supaya kembali kepadanya. Cek gitu. Dalam surat Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'ah la'allahum yarji'un. Aku uji kamu dalam hidupmu dengan kebaikan dan dengan kejelekan. La'allahum yarji'un. Itu diharapkan kamu selalu kembali padamu. Itu diharapkan kamu selalu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Itu diharapkan kamu selalu dekat aku. Yes. Lebih. Terima kasih. Bila lupa semuanya, moga-moga kita selalu kesehatan ya. Amin. Batin, moga sisa usia hidup kita, sisa usia hidup yang barokah. Semakin hari dengan Allah dan dengan kita semua telah akan ditakdirkan masuk surga berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih yang maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.